Halo teman-teman, selamat datang di channel Putri Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 27. Sarah meminggirkan semua dokumen dan laptop milik Raka ke pinggir meja. Lalu dia berdiri dan mencondongkan wajahnya ke arah wajah Raka. Sementara kedua sikunya menekuk di atas meja dan dagunya bertopang di atas kedua telapak tangannya. Sayang. Sarah menatap Raka dengan raut yang memelas. Aku sepertinya ngidam, bisiknya, sambil mengedipkan mata. Raka sekarang yang bergantian melotot. Ngidam? Iya. Mendengar jawaban itu, Raka tampak begitu bersemangat sekaligus gugup. Dia pernah mendengar kalau perempuan di awal kehamilannya sering minta yang macam-macam. Dan mitosnya, menurut cerita pegawai di kantornya kemarin, kalau istri lagi ngidam, keinginannya harus dipenuhi. Jika sang suami tidak memenuhinya, si jabang bayi bisa ngambek dan saat lahir akan selalu meneteskan liur. Itu Pak, tetangga saya di sebelah rumah. Istrinya mau makan kedondong tapi kedondongnya harus langsung diambil dari pohonnya. Parahnya lagi, kedondongnya harus dicuri dari pekarangan rumah Pak RT. Gara suaminya tidak sanggup mengabulkannya, anaknya sampai sekarang umurnya 2 tahun masih ngeces. Nining, salah satu pegawai di kantor Raka, menceritakan sebuah pengalaman ngidam waktu bosnya itu mengumumkan kehamilan istrinya dengan bahagia, sembari membagi angpau kepada semua pegawai saking senangnya. Hah, ngeces itu apa? Itu Pak, yang bayinya selalu meneteskan liur. Bu Daniah yang baru datang membawakan kopi pesanan Raka menimpali. Raka tentu saja tercengang mendengarnya. Dia tidak bisa membayangkan jika anaknya nanti akan meneteskan liur sepanjang hari. Tapi, memikirkan sang istri minta dia mencuri buah dari rumah Pak RT tentu saja membuatnya langsung sakit kepala. Ah, saya sih simpel Pak. Pak Bino, salah satu OB tiba menyela dengan santai. Istri saya waktu ngidam, minta air kelapa yang harus dipetik dari belakang rumah mertua. Yang ngidam itu memang aneh, Pak. Kalau cuma sekedar air kelapa, banyak dijual di pinggir jalan. Ini masalahnya adalah istri saya ngotot mau kelapanya harus saya ambil sendiri. Saya kan ngeri juga, Pak, disuruh manjat pohon kelapa setinggi itu. Ya sudah, pohon kelapanya yang saya tebang. Pak Bino terkekeh menceritakan pengalamannya. Raka tentu saja melongo mendengar pengalaman istri ngidam itu, yang menurutnya sangat menakutkan. Segera Raka mengambil handphonenya dan searching es cendol di Google. Dia penasaran bentuknya. Ini, Raka menunjuk sebuah gambar di layar ponselnya. Iya, itu. Sarah manggut melihat ke layar HP Raka. Dia masih menopang dagunya di depan suaminya. Oh, Raka terlihat lega. Setidaknya dia tidak perlu manjat pohon buah di rumah tetangga. Jualnya di mana? Raka mengernyit dahi. Ya, di tempat jual cendol dong, sayang. Raka berpikir sejenak, lalu tersenyum sedikit licik. Dia teringat pada Dea. Nanti dia akan membawa asistennya itu untuk mencarikan si es cendol ini. Tidak harus dicurikan. Raka menaikkan alis ya. Kok dicuri sih? Sarah cemberut, bingung dengan pertanyaan Raka. Raka nyengir tak menjawab, tapi bibirnya mendarat di bibir Sarah yang cemberut. Oke, sayang. Aku akan berangkat berburu es cendol untuk istriku yang lagi ngidam. Raka mengacak rambut sang istri dengan sayang, lalu berdiri siap beranjak. Sayang. Sarah menarik lengan Raka dengan sigap. Kenapa lagi? Ada yang lain? Es apa lagi? Bukan itu. Apa? Aku ikut. Kok ikut? Aku mau es cendolnya ditakar sendiri sama suami. Astaga. Raka menepuk jidatnya. Ngidam ini lebih menakutkan dari ujian semesteran. Dia tidak menyangka istrinya ini ngidam luar biasa aneh. Minta cendol yang ditakar oleh suaminya sendiri. Tadi,
Dia sudah berencana menyuruh Dea yang mencarikan untuknya dan dia tahu beres saja. Yang penting dia yang membawakan untuk istrinya. Raka pusing sendiri. Es cendol saja dia belum pernah makan apalagi urusan cara menakarnya. Sayang. Harus segitunya. Ya, wajah Raka memelas. Aku rasanya mau begitu. Membayangkan kamu membuatkan segelas cendol untukku. Aku sudah merasa bahagia apalagi kalau meminumnya nanti. Sarah tersenyum manis seperti anak kecil yang merayu ayahnya. Meminta dibelikan es krim. Raka menarik nafas pasrah. Kenapa kamu tidak ngidam yang lain sih? Raka mendesah. Sarah bergelayut di lengan Raka dengan senyum yang masih menghias bibirnya. Masih untung aku cuma minta es cendol. Temanku kemarin ngidam malah minta mangga muda yang pohonnya di depan kuburan. Mintanya tengah malam lagi. Sarah berceloteh. Kepala Raka langsung bertambah pusing mendengarnya. Ngidam kok sampai se-ekstrim itu, sayang? Kamu tidak lagi ngerjain aku, kan? Raka menoleh kepada Sarah dengan tatapan menghibah. Aku cuma mau es cendol. Sarah menjawab sambil merengut. Ya, sudahlah. Ayo kita keluar untuk mencarikan es cendol untukmu. Raka menyerah. Melihat mata yang berbinar penuh harap itu. Raka memeluk bahu istrinya itu sambil berjalan keluar dari ruang kerjanya. Aku ganti baju dulu. Ya, Sarah begitu girangnya. Begitu bersemangat sekali. Sayang, cari cendol tidak usah rapi. Rapi amat. Raka protes. Dilihatnya pakaian Sarah sudah cukup pantas dan cantik jika hanya jalan mencari es cendol. Kita cari es cendolnya di mall, sayang. Hah, di mall ada es cendol? Siapa tahu ada. Sarah menjawab dari balik pintu lemarinya. Oh, my god. Raka menggigit bibirnya. Ngidam memang ajaib. Dan orang yang ngidamnya lebih ajaib lagi. Raka benar dibuat puyeng oleh Sarah berkeliling mall. Turun naik, putar di dalam galaksi mall yang luas itu hanya untuk berburu cendol. Di dalam pencarian yang tak kunjung bertemu itu, dari ratusan gerai makanan dan minuman, mencari cendol seperti mengubek jarum di dalam jerami. Yang ada di sana paling banyak adalah gerai kopi, teh atau macam minuman lainnya. Akhirnya ketemu. Raka menunjuk sebuah gerai minuman. Itu cincau. Sayang, bukan cendol. Modelnya sama. Loh, masih saudaraan itu. Beda dong. Kita beli yang itu saja ya. Sama aja sayang. Bujuk Raka. Tapi aku maunya cendol. Sayang, bukan cincau. Raka hanya bisa menganggukkan kepalanya. Si es cincau itu ternyata tak bisa menggantikan pesona es cendol. Alhasil, mutar 2 jam. Raka menenteng beberapa tas belanjaan dari beberapa gerai yang menarik perhatian Sarah. Dan sang suami ini dibuat bingung sendiri. Antara mencari cendol dengan shopping menjadi beda tipis. Tapi Raka sungguh sangat menikmati keceriaan istrinya itu saat mereka berdua berjalan sambil dia menggandeng istri cantiknya itu. Sekilas dia merasakan kadang banyak mata yang memandang iri pada mereka berdua yang selayaknya sepasang remaja baru dilanda asmara. Sensasi itu tak pernah dirasakannya. Karena dia bukan tipe laki yang suka jalan ke mall atau tempat yang terlalu ramai. Raka dan Sarah adalah 2 orang yang sibuk dan berjiwa praktis. Mereka jarang berada di mall hanya untuk sekedar shopping atau semacamnya. Untuk berbagai kebutuhan seperti pakaian, sepatu ataupun keperluan fashion lainnya mereka sudah biasa mengorder dari gerai merek ternama hanya dengan katalog, tanpa harus capek berjalan memilih barang. Tapi hari ini, Raka merasa kegiatan ini cukup menyenangkan dilakukan berdua. Mungkin ke depannya dia harus menjadwalkan untuk shopping bersama istri sekaligus bersantai. Sayang, kita cari di luar saja ya. Sepertinya di sini susah mencarinya. Istrinya itu tampak menyerah sendiri. Raka pelan menghembuskan nafas dengan lega. Setidaknya dia bisa mengistirahatkan kakinya yang terasa mulai pegal. Dia heran luar biasa dengan perempuan yang tidak pernah merasa capek keliling
keliling berjalan tanpa arah seperti ini ketika mencari sesuatu yang diinginkannya. Beberapa saat kemudian Sarah dan Raka sudah keluar dari dalam mall itu dan sudah berada di jalan raya. Menyusuri jalan dengan perlahan sementara Sarah sibuk memperhatikan ke kiri kanan jalan. Tapi mencari si cendol itu ternyata lumayan sulit. Sayang. Ganti dong ngidamnya pakai Pizza Hut, donut, es teler, juice atau apa gitu. Yang enak carinya, Raka melirik kepada sang istri. Sarah tidak menanggapi. Lehernya yang jenjang nampak menjulang saat melongok dari balik kaca mobil. Seperti tidak mau melewatkan satu tempat yang manapun, yang mungkin menjual es cendol. Sampai kemudian mereka berdua di sebuah perempatan dan nampak gerobak cendol yang lagi mangkal di sana. Sayang, itu es cendolnya. Sarah menunjuk dengan wajah berseri. Raka melongo. Si bapak penjual es cendol itu memang menakjubkan. Dia membuka lapak di pinggir jalan di depan sebuah toko kecil. Tidak jauh dari lampu merah. Di depan sebuah ruko hampir di pinggir trotoar jalan. Serius, kamu mau itu? Raka terpesona menatap wajah sumringah istrinya itu. Dari kecil bukan karena sombong. Raka tidak pernah singgah makan di lapak pinggir jalan. Apalagi menyambangi gerobak es seperti itu. Memangnya kenapa? Sarah menatap suaminya dengan tanpa dosa. Berbanding terbalik dengan Raka yang dari kecil selalu berada di lingkungan sekolah yang elit. Sarah meskipun orang tua angkatnya mungkin dalam hal kekayaan bisa melebihi keluarga Raka. Tapi dia terbiasa berada di lingkungan sederhana. Dia hanya pernah bersekolah di sekolah swasta elit saat dia berada di tingkat dasar. Tetapi ketika dia sudah bisa memilih sendiri, saat sekolah menengah, dia malah memilih bersekolah di sekolah negeri sampai tingkat atas dan tetap memilih sekolah kejuruan negeri hingga berkuliah di universitas lokal di kotanya. Sementara Sally sang adik selalu berada di sekolah swasta bergengsi. Hingga pada saat SMA mempertemukan adiknya itu dengan Raka di sekolah yang sama dan mereka sama melanjutkan pendidikan ke luar negeri. Aku tidak pernah singgah sembarangan seperti ini. Kamu tidak pernah jajan di pinggir jalan? Raka menggedikkan bahunya. Menandakan dia tidak pernah melakukannya. Pantesan es cendol saja tidak tahu. Mainnya kurang jauh sih kamunya, sayang. Sarah tertawa cekikikan. Raka manyun mendengarnya. Raka meminggirkan mobilnya sambil menyetir perlahan. Kita parkir di mana ini? Raka kebingungan. Tuh, ke depan ruko itu saja. Memang boleh. Itu bukan tempat parkir, loh. Ses, belok saja. Masuk lewat samping paman cendol itu. Terus parkir di depan toko roti itu. Sarah mengomando. Serius? Nih, Raka menuruti dengan ragu. Iya, percaya saja. Sarah tersenyum kecil. Raka menuruti saja permintaan istrinya itu dengan pasrah. Kalau bukan karena ngidam, aku tidak akan melakukan ini. Keluh Raka dalam hati. Ketika mobil mewah Raka itu sudah berada di depan toko roti, Sarah segera keluar mobil dengan menenteng tas tangannya. Bukannya menuju gerobak paman cendol di pinggir jalan dekat trotoar itu. Dia malah menghilang masuk ke dalam toko roti. Raka menggeleng. Geleng kepalanya tak mengerti. Apakah ibu hamil yang sedang ngidam itu selalu cerewet begini? Baru saja Raka keluar dari belakang mobil. Sarah sudah keluar dari dalam toko roti. Hanya sekejap dia di dalam sana. Mungkin izin parkir, pikir Raka. Kamu dari mana? Set. Sarah meletak telunjuk lentiknya di bibir. Lalu menggandeng tangan Raka. Kita kemana lagi? Loh, kan beli es cendol. Sarah menjawab sambil menarik tangan Raka. Pak, mau pesan es cendol? Ya, Neng, berapa gelas? Si bapak membalikkan badan mendapati dua orang muda-mudi dengan penampilan borju itu berada di belakangnya. Segelas berapa? Tanya Sarah. 5.000 rupiah. Neng, jawab bapak yang jual. Raka tercengang. Belum pernah mendengar ada minuman semurah itu. Pesan berapa gelas Neng? 1.
Jawab Sarah pendek. Si bapak yang menjual es cendol sedikit bingung. Melihat ke arah Raka yang wajahnya dipasang sok cuek itu. Segelas saja, Neng. Iya, Masnya. Dia tidak usah, Pak. Raka melotot pada istrinya. Meskipun dia belum pernah minum es cendol. Tapi hari panas ini sangat menggoda untuk minum juga. Sejak kapan istrinya ini berubah jadi pelit begini dengan suami? Oh, Paman mengambil gelas. Tapi Pak, saya minta maaf. Biar suami saya saja yang membuatnya. Hah, si bapak menoleh kepada Raka dengan ragu. Pak, saya lagi ngidam es cendol bikinan suami. Boleh ya Pak, pinjam gerobaknya. Sarah memelas. Si bapak sejenak melongo tapi kemudian dengan segera bergeser dari tempatnya berdiri. Oh, silahkan Neng. Silahkan. Ucap si bapak dengan wajah tulus ikhlas. Dia ingat istrinya sendiri ketika ngidam. Bukannya mau es cendol juga tapi mau minum es dari termosnya langsung. Waktu ditegur, malah ngamuk. Ngambek lalu alhasil dia tidur di pos kamling. Berurusan dengan perempuan hamil yang mengatasnamakan kata keramat ngidam, bisa membuat masalah tambah runyam. Raka dengan sedikit ragu menggantikan posisi bapak penjual es cendol. Menghadap beberapa toples yang ada di atas meja gerobak. Sekarang dia benar bingung harus berbuat apa dan memulai dari mana. Lalu Sarah dengan senyum senang. Duduk di sebuah kursi plastik memandang sang suami ketika bapak penjual mulai mendiktenya dengan begitu bersemangat. Ambil cendolnya masukkan ke gelas. Terus siram dengan gula merahnya. Abis itu tambahkan santan. Si bapak berlaga seperti master chef. Bisa mengajari tuan muda tampan di sampingnya itu. Tidak lama, Raka tersenyum lebar membawa segelas cendol hasil karyanya dengan puas. Terima kasih, sayang. Sarah menyambutnya dengan sumringah. Lalu mengaduknya. Menikmati si es cendol itu 2-3 sendok dengan begitu senangnya. Kemudian menarik suaminya itu duduk di sampingnya dan menyuapinya. Enak kan, segar kan, ini namanya es cendol sayang. Sarah mengoceh dengan riang. Raka mengangguk mengiyakan. Ini mungkin nenek moyang es boba. Sayang. Raka nyengir. Sarah tertawa. Ayo habiskan. Sarah menyerahkan gelas itu. Loh, kok aku yang habiskan? Aku sudah saja. Raka menatap istrinya itu dengan tidak percaya. Sudah seharian putar mencari es cendol. Ketika ketemu, dia cuma minum 3 sendok. Dia malah mengira tadi. Melihat begitu ngototnya Sarah, mungkin istrinya itu memborong es cendol dengan gerobaknya. Rasa hati kesal luar biasa, tapi dia tak berdaya. Pak, berapa? 5.000 saja Neng. Sarah merogoh tasnya dan mendapati uang 5.000-an. Ini untuk cendolnya. Pak. Sarah menyodorkan lembaran di tangannya. Raka masih terbengong. Bengong melihat tingkah istrinya itu. Untuk harga cendol yang dicarinya seperti mencari intan itu, dia hanya membayar dengan harga pas. Oh, iya Pak. Sarah merogoh lagi tas tangannya itu. Ini, saya mau traktir Bapak. Bapak tukang becak di sana. Pak, minta tolong dibikinkan. Mungkin mereka kehausan juga. Sarah tersenyum manis sambil menyodorkan segepok uang tunai berwarna merah. Si bapak terpana. Ini betulan, Neng. Ini banyak sekali. Bapak tukang es cendol gemetaran menggenggam gepokan uang itu dengan kedua tangannya. Iya, Pak. Saya ikhlas. Sarah tersenyum lebar. Kemudian menarik tangan suaminya yang masih menatap Sarah kebingungan dari tempatnya duduk. Di tangannya masih ada gelas es cendol. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Neng. Terima kasih. Terima kasih. Semoga Neng selalu sehat. Bayinya sehat dan selamat. Semoga Neng dan Tuan berumur panjang. Doa tak henti keluar dari mulut si bapak itu. Matanya berkaca. Kaca dengan wajah mengharu biru. Sama Pak. Semoga Bapak selalu sehat dan dagangan laris manis tiap hari. Sarah tersenyum begitu manisnya. Lebih manis dari cendol yang dijual si bapak.
3 orang pelayan toko roti keluar menenteng beberapa boks roti. Lalu Sarah menyuruh mereka membagikan kepada para tukang becak yang mangkal tidak jauh dari situ. Dan memberi tukang becak yang mangkal di tengah panasnya hari itu beberapa lembar uang tunai. Semoga bisa membantu. Tak pernah orang menduga, di siang bolong seperti ini, mereka semua bertemu dengan seorang bidadari dan membagikan rejeki tak terduga kepada mereka. Ucapan terima kasih dan doa mengiringi langkah 2 orang itu ketika berjalan menuju mobil. Sayang, Raka masih terpesona dengan semua yang dilakukan istrinya itu. Sang istri yang ditatap wajahnya begitu berseri. Aku melihat seorang sinterklas cantik siang ini. Raka mencubit hidung istrinya dengan gemas. Kita hanya membagi sebagian kecil dari kebahagiaan besar yang kita punya. Kamu tidak lihat betapa senangnya mereka? Ya, aku melihatnya. Kadang kita merasa, setiap menemui kesulitan yang kita temui dalam hidup membuat kita adalah orang yang tidak beruntung dalam hidup. Padahal itu mungkin saja begitu kecil bagi orang lain yang hidupnya lebih sulit. Saat orang yang membutuhkan menerima apa yang sedikit bagi kita, bisa saja bagi mereka itu setara dengan telah mendapatkan seluruh dunia baginya. Saking berartinya. Sarah menatap ke arah jalan raya. Saat mobil itu mulai bergerak, dia masih mengingat kata itu, yang diucapkan oleh Mboyem ketika dia masih kecil. Raka sejenak menoleh pada sang istri. Meskipun tangannya masih di setiran. Baru kali ini dia mendengarkan kalimat sebijak itu. Kalau kita selalu berada dalam dunia kita, menjadi sulit untuk bertenggang rasa. Kadang kita harus keluar dan melihat. Mereka yang berada di luar sana mempunyai kehidupan yang lain. Dengan permasalahan hidup yang berbeda, bahkan ada yang demi sepiring nasi mereka sanggup berdiri sepanjang hari menunggu rejeki. Dengan begitu kita akan pandai bersyukur dan meringankan setiap beban hidup kita. Raka menyimak setiap kalimat Sarah. Tak menyangka istrinya itu mempunyai hati yang begitu halus. Raka menyimak setiap kalimat Sarah. Tak menyangka istrinya itu mempunyai hati yang begitu halus. Sayang. Sarah memegang lengan Raka yang berada di setiran. Terima kasih untuk cendolnya. Sarah mendarat sebuah ciuman di pipi Raka yang serius menatap ke arah jalan raya. Raka sedikit terkejut dengan ciuman itu. Sarah sebenarnya bukan orang yang suka bertindak agresif tapi adalah perespon yang baik. Mendapat ciuman mendadak dan ucapan terima kasih itu membuat semua lelahnya berburu cendol hari ini menguap tak berbekas. Terima kasih juga sayang. Raka menyengir pada istri yang sekarang meletakkan kepala dengan manja di bahunya. Untuk apa? Telah memperkenalkan cendol yang luar biasa itu. Sebentar lagi si cendol itu aku masuk list favoritku. Raka terkekeh. Sampai saat ini, aku merasa begitu beruntung telah mendapatkan kamu sebagai istriku. Ternyata ketika aku merasa pernikahanku kemarin adalah bencana. Tapi di baliknya Tuhan telah merencanakan segala hal yang indah bagiku. Aku tak tahu patah hati yang tak seberapa itu hanyalah ujian kecil untuk mendapatkan kebahagiaan terbesar dalam hidupku. Raka berucap perlahan. Matanya terpaku ke arah jalanan raya. Aku juga merasa sedikit malu. Banyak mengeluh dan menyalahkan Tuhan atas apa yang kuhadapi saat merasa menikah denganmu adalah ketidakberuntungan hidupku. Sarah mengangkat kepalanya dan meletakkan dagunya di bahu Raka. Ternyata, Raka tak sabar menunggu kelanjutan kalimat yang keluar dari mulut Sarah. Ternyata, suami yang diberikan Tuhan kepadaku adalah yang terbaik. Sarah tersipu malu. Seketika hati Raka berbunga. Bunga luar biasa. Menerima pengakuan seperti itu bagi seorang lelaki, ibarat mendapatkan trofi. Raka melirik sebentar ke wajah istrinya yang hanya beberapa senti dari hidungnya. Betapa gemasnya ingin mencium si pemilik mata hitam yang berbinar serupa lukisan itu. Sayang, duduklah dengan benar. Raka mendesah parau. Kenapa? Aku tidak bisa konsentrasi menyetir dengan benar kalau bibirmu itu menggoda sekali di depan hidungku. Keluh Raka.
Sarah merengut dan duduk ke posisi tegak kembali. Raka sangat menikmati ekspresi itu. Ternyata menemani istri ngidam itu bisa menjadi pengalaman indah untuk dikenang. Tak lama mobil mereka tiba di depan rumah. Pak Dudung dengan tergesa membuka pintu pagar. Sarah segera keluar dan berjalan menuju pintu. Bunyi ponsel Raka mengurungkan niatnya untuk keluar dari mobil. Pemberitahuan sebuah email masuk. Seketika pias wajah Raka berubah saat membaca isi pesan di dalam email itu, yang disertakan dengan sebuah lampiran. Sebuah panggilan untuk segera berpisah. Sehabis makan malam, Sarah dan Raka bersantai sejenak di ruang keluarga bersama Papa dan Mama. Raka tampak serius sekali membicarakan sesuatu dengan Papa. Sementara Sarah tampak sedang mendengarkan Mama memberikan wejangan bagaimana menjaga kehamilan. Apa saja yang boleh dan tidak dilakukan. Makanan minuman apa yang harus dihindari. Mama memang sangat berpengalaman seperti tentang itu. Sayangnya, Sarah sedikit tidak fokus dengan semua yang dijelaskan Mama. Matanya beberapa kali mencuri pandang pada Raka yang tengah berbicara dengan papanya. Sarah tahu benar, ada sesuatu yang mengganjal di pikiran suaminya itu. Tidak biasanya dia bersikap begitu pendiam sehabis pulang dari berburu cendol tadi. Wajahnya sedikit murung. Dia mengurung dirinya di dalam kamar kerjanya di sebelah kamar sepanjang sore hingga malam. Jika tidak Sarah naik dari dapur untuk menyuruhnya mandi sebelum turun makan malam, mungkin dia sampai sekarat masih berada di dalam ruangan itu. Sarah tak tahu apa yang membuat sikap Raka mendadak berubah aneh seperti itu, tapi dia berharap bukan karena Raka ambil hati dengan tingkah cerewetnya yang telah menyusahkan suaminya itu sepanjang siang ini. Bersambung dulu ya teman-teman.